Mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respon yaitu January Buller. Menteri Hukum RI, Menkum RI, Supratman Andi Aktas, mengaku menerima satu permohonan naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia. Sosok tersebut digadang-gadang akan membela timnas Indonesia jika diproses. Ada satu yang sudah kami proses ya, kata Supratman saat ditemui Okezone di Geraha Pengayoman, Kementerian Hukum RI, Jakarta Selatan. Kendati demikian, Supratman tak hafal identitas pesepak bola keturunan Indonesia yang diusulkan oleh PSSI tersebut. Ia menyebut, sosok itu berasal dari Belanda. Terlepas dari itu, Supratman mengaku, pihaknya belum menerima usulan permohonan naturalisasi lagi dari PSSI. Jadi, untuk saat ini, hanya satu pemain saja yang sedang diproses. Tapi yang lain belum ada permohonan kepada kami, terang Supratman. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan, proses naturalisasi Ula Romeni sudah mulai berlangsung. Bahkan, federasi juga sedang mengupayakan untuk Jairo Riedewald. Perlu diketahui, proses naturalisasi pemain mesti mendapat persetujuan dari DPR RI. Setelah itu, berkas akan dilimpahkan ke Presiden RI Prabowo Subianto untuk diterbitkan ke Kepres Keputusan Presiden. Setelah itu, sang pemain akan menjalani pengambilan sumpah WNI. Terakhir, mereka wajib mengajukan perpindahan federasi ke FIFA dari negara asalnya menjadi Indonesia atau PSSI. Menpora jawab Mitchell Baker jadi calon naturalisasi timnas. Nah, itu. Menpora RI Dito Aryo Tejo menjawab soal kabar Mitchell Baker jadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Saat ditanya tentang nama-nama calon pemain naturalisasi, Dito mengatakan ada 3 pemain yang segera diproses untuk memperkuat tim Merah Putih. Namun, hanya 2 orang yang ia sebut namanya dengan gamblang. Proses naturalisasi, ada Ula, Romeni, Jairo, Riedewald, masih pengerjaan dokumen, kata Dito di kantor Kemenpora, Jakarta. Nah, itu, ujarnya tanpa menyebut nama. Change your life, a few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. PSSI dilaporkan tengah menjajaki pemain Lille berdarah Ambon, Mitchell Baker, untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI. Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respon yaitu January Buller. Kabar tersebut diungkap media Belanda, yang dimuat pada Sabtu malam waktu setempat. Asosiasi Sepak Bola Indonesia tengah berupaya untuk menggaet Mitchell Baker. Bek 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, tulis Ed. Sama dengan sederet pemain naturalisasi lainnya, Baker adalah pemain keturunan Indonesia. Darah Indonesia diturunkan sang kakek yang lahir di Maluku. Mitchell Baker disebut menyadari ketertarikan PSSI, namun pemain jebolan Ajax Amsterdam itu belum memberikan jawaban pasti. Babak baru timnas Indonesia dimulai. Tim berlogo Garuda dinahodai satu di antara legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, yang menggantikan posisi Shin Tae-yong. Patrick Kluivert punya rekam jejak mentereng ketika masih aktif sebagai pemain. Ia bermain untuk klub sekelas Ajax, AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Kebintangannya itu diharapkan bisa menular untuk perjalanan timnas Indonesia.
Berikut ini deretan pemain diaspora yang bisa saja membela timnas Indonesia setelah kedatangan Patrick Kluivert. Dalam daftar ini adalah Emiliano Jonathans. Gelandang serang berusia 20 tahun, yang baru saja pindah dari Vitesse ke FC Utrecht pada Januari 2025. Ia menjadi satu di antara pemain potensial yang masuk radar naturalisasi timnas Indonesia, setelah penampilannya di Vitesse. Oktober lalu, Emiliano Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Ia mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia ketika itu, Shin Tae-yong. Emiliano Jonathans menjadi pemain diaspora yang bisa masuk radar untuk dinaturalisasi timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Ayah Emiliano Jonathans berasal dari kota Depok. Konon, dulu keluarganya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama. Emiliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Setelah timnas Indonesia kini dilatih Patrick Kluivert, diprediksi membuat perjalanan Jonathans bergabung ke skuad Garuda akan makin mulus. PSSI terus memburu pemain-pemain keturunan bertalenta dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Belanda. Satu nama yang masuk radar adalah Milan Manhoef, pemain yang saat ini bermain di Liga Inggris bareng Stoke City di pentas Championship musim 2024-2025. Milan Manhoef merupakan pemain muda berdarah Indonesia Suriname Belanda dari pihak ibunya. Milan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger, posisi yang sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Di Stoke City yang berkiprah di kompetisi kasta kedua Liga Inggris musim 2024-2025, Milan Manhoef telah bermain 20 kali, mencetak 3 gol, dan 3 assist. Hey kid. Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan pemain berdarah Indonesia Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Riedewald merupakan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bek tengah. Saat ini, pemain berusia 28 tahun itu memperkuat klub Belgia, Royal Antwerp. Untuk nama-nama selanjutnya, saya tidak tahu. Silakan tanya Pak Ketua, PSSI. Tapi saya bisa beritahu satu nama yaitu Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi secepat mungkin, kata Kluivert di Jakarta, Minggu 12 Januari. I could say one name perhaps, it's Jairo Riedewald. Speaking with him and we're trying to get him naturalized. Pelatih asal Belanda itu menyatakan bakal ada nama-nama lainnya setelah Jairo Riedewald. Namun ia belum bisa memberi informasi lebih lanjut. Bisa saja, pemain naturalisasi selanjutnya lebih banyak, katanya. Kendati menyebut bakal ada pemain naturalisasi tambahan, Kluivert menegaskan tidak akan membeda-bedakan latar belakang pemain untuk membela timnas Indonesia. Kami ingin punya tujuan yang sama, pemain diaspora atau lokal harus bermain sebagai satu tim. Semua pemain, diaspora atau lokal, bisa jadi jantung di dalam tim. Siapapun adalah bagian penting di dalam tim ini, ucapnya. Patrick Kluivert sendiri telah secara resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta. Jairo Riedewald ramai diberitakan menjadi salah satu nama berikut yang bakal membela timnas Indonesia bersama dengan penyerang Oxford United, Ula Romeni. Riedewald adalah bek yang juga bisa bermain sebagai gelandang. Ia pernah memperkuat kubu Premier League bersama Crystal Palace antara 2017 dan 2024. Saya bisa menyebutkan satu nama, mungkin itu Jairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengan dia, ujar Patrick Kluivert di konferensi pers pada akhir pekan tersebut. Kami mencoba untuk menaturalisasinya secepat mungkin, ucap mantan pemain Ajax dan Barcelona ini. Patrick Kluivert juga menegaskan bahwa Jairo Riedewald hanya salah satu pemain yang dia dekati, dan kemungkinan akan ada lebih banyak yang bisa dinaturalisasi. Dia adalah salah satunya. Bisa jadi lebih banyak lagi, ya, kata Patrick Kluivert. Jairo Riedewald lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda.
Pemain berusia 28 tahun ini serba bisa, mampu merumput sebagai gelandang bertahan, bek tengah, atau bek kiri. Karir Riedewald dimulai di Akademi Muda Ajax Amsterdam, di mana ia melakukan debut seniornya pada tahun 2013. Setelah 4 musim bersama Ajax, ia pindah ke Crystal Palace pada 2017, di mana ia bermain selama 7 tahun sebelum pindah ke Royal Antwerp di Liga Pro Belgia pada tahun 2024. Jairo Riedewald memiliki keturunan Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Pada press conference yang diadakan pada tanggal 6 Januari 2025 lalu, Ketum PSSI bersama Exco PSSI telah mengumumkan rencana mereka untuk masa depan sepak bola Indonesia. Mulai dari membahas tentang status kepelatihan Shin Tae-yong yang diberhentikan menjadi pelatih timnas Indonesia, dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Hingga membahas nasib beberapa pemain diaspora yang sedang diproses PSSI untuk dinaturalisasi. Di antaranya adalah Ula Romeni dan juga Jairo Riedewald. Erik juga sempat ditanyakan perihal Mitchell Bakker, seorang pemain bek yang kini bermain untuk klub Los Lille. Di mana Erick Thohir mengungkapkan bahwa naturalisasi Mitchell Bakker kini masih cukup sulit untuk diproses. Itu. Bakker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. Hal ini disebabkan akibat darah Mitchell yang masih belum diketahui apakah benar-benar memiliki keturunan Indonesia atau tidak. Namun, baru-baru ini telah dikonfirmasi bahwa pemain yang lahir di Belanda ini memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ibunya, di mana kakeknya lahir di Maluku. Oleh karena itu, dengan sudah dikonfirmasinya perihal darah tanah air ini, apakah PSSI akan segera memproses naturalisasi Mitchell Bakker? Untuk sekarang, PSSI memang masih belum mengatakan apapun soal Mitchell. Namun jika dilihat dari atas kertas, naturalisasi Mitchell bisa terbilang cukup disia-siakan, mengingat timnas Indonesia sendiri kini sudah memiliki banyak pemain lini belakang. Namun, pada akhirnya semua ini kembali pada keputusan PSSI dan Patrick Kluivert selaku pelatih, untuk melakukan naturalisasi atau tidak. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengaku, pihaknya telah menerima 2 surat permohonan naturalisasi atlet pesepak bola keturunan Indonesia dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Betul, ada 2 nama yang baru masuk ke kami di Komisi 10, kata lalu saat dihubungi, lalu memperkirakan, 2 atlet yang diajukan naturalisasi itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Kendati demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, ini pun tak menyebutkan detail identitas 2 nama yang diajukan oleh PSSI. Ia enggan membeberkan identitas 2 atlet itu sebelum Komisi 10 DPR RI menggelar raker bersama PSSI. Sudah ada namanya tetapi kami belum bisa sampaikan sebelum raker dengan PSSI, ungkap lalu. Ia pun menyampaikan, pihaknya telah berencana untuk menggelar raker bersama Komisi 10 DPR RI pada 21 Januari 2025. Lalu berkata, pihaknya masih menyesuaikan waktu Kemenpora. Sementara terjadwal tanggal tersebut sore hari dan kami masih menunggu hasil rapat Bamus dan pimpinan DPR RI serta menyesuaikan waktu mitra kami Kemenpora, terang lalu. Ada nama Ula Romeni sang calon striker timnas Indonesia. Pemain yang memperkuat Oxford United sendiri telah datang bertemu dengan Erick Thohir, November 2024 lalu. Proses naturalisasi Ula Romeni per awal Januari 2025 sudah mengalami kemajuan. Ketum PSSI mengatakan proses surat menyurat dalam dipercepat. Untuk Ula Romeni proses surat menyurat dalam keadaan advance, dipercepat thread, kata Erick Thohir dalam sesi konferensi pers dilansir melalui channel YouTube PSSI TV. Dengan keterangan tersebut bahwa proses Ula Romeni sedang dikejar untuk pertandingan terdekat level senior, di mana timnas Indonesia masih akan menyisakan 4 laga di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Agenda terdekat ialah melawat ke markas Australia, 23, dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret 2025,
calon pemain naturalisasi timnas Indonesia adalah Mitchell Bakker. Jairo Riedewald, pemain yang kini memperkuat Royal Antwerp FC di Liga Belgia, menjadi kandidat terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI kabarnya tengah mendekati pemain berusia 28 tahun tersebut untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda menjelang sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi ular Romeni sudah berada di tahap yang lebih maju. Kita juga sedang meng-approach Jairo Riedewald untuk gabung juga ke tim nasional. Sementara itu, pendekatan terhadap Jairo Riedewald masih berlangsung. Meskipun begitu, belum ada kepastian apakah Jairo akan bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Maret, saat Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia. Jairo Riedewald memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk gelandang bertahan, bek kiri, dan bek tengah. Karir profesionalnya dimulai di Ajax Amsterdam, sebelum akhirnya ia bermain di Crystal Palace di Premier League dan kini bermain untuk Royal Antwerp FC di Belgia. Sepanjang karirnya, Jairo telah tampil untuk beberapa klub besar Eropa dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi SV Overbos sebelum bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada usia 11 tahun. Setelah menimba ilmu di berbagai tim kelompok umur Ajax, ia debut bersama Jong Ajax pada 2013 dan kemudian mendapatkan kontrak profesional. Pada tahun 2013, ia dipanggil untuk bergabung dengan skuad utama Ajax Amsterdam, meskipun debut pertamanya baru terjadi pada 2014. Karirnya di Ajax tergolong sukses, dengan total 93 penampilan di semua kompetisi dan kontribusi 3 gol serta 3 assist. Jairo Riedewald memiliki peluang untuk memilih membela 3 tim nasional, Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meski pernah bermain untuk timnas Belanda U19, Riedewald belum mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda dalam beberapa tahun terakhir, yang membuatnya semakin tertarik untuk membela timnas. Indonesia. Berdasarkan aturan FIFA yang berlaku saat ini, ia masih berhak untuk beralih membela Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang luas dan kemampuan bermain di berbagai posisi, Jairo dapat menjadi tambahan berharga bagi skuad timnas Indonesia. Jairo Riedewald semakin dekat untuk dinaturalisasi, ada andil dari Patrick Kluivert. Beberapa waktu lalu, PSSI mengumumkan akan melakukan proses naturalisasi kepada salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Jairo Riedewald. Kita juga sedang meng-approach Jairo Riedewald untuk gabung juga ke tim nasional. Melansir dari laman berita Voetbal Primeur NL, pemain asal klub Belgia, Royal Antwerp FC ini disebut akan segera menuju ke Indonesia dan mengurus proses naturalisasinya. PSSI dikabarkan sedang sibuk dengan kemungkinan proses naturalisasi pemain Royal Antwerp FC Jairo Riedewald. Sebelumnya, Riedewald bermain 3 kali untuk tim nasional Belanda pada tahun 2015, pada usia 19 tahun. Kedatangan Riedewald bisa menjadi opsi tambahan Patrick Kluivert yang dikabarkan bakal jadi pelatih kepala timnas Indonesia, ujar media Voetbal Primeur. Sebelumnya, Jairo Riedewald memang dirumorkan akan segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia di tahun 2025 ini. Meskipun sempat membela timnas Belanda, akan tetapi menurut peraturan FIFA seseorang pemain bisa melakukan perpindahan federasi dan tim nasional jika belum lebih dari 3 kali membela timnas senior sebuah negara. Sementara itu, Jairo Riedewald baru 3 kali membela timnas Belanda. Ada andil Patrick Kluivert di balik hadirnya Jairo Riedewald. Di sisi lain, di prosesnya Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi dianggap oleh beberapa pihak merupakan salah satu efek dari hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Seperti yang diketahui, salah satu aspek direkrutnya Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia adalah agar para pemain keturunan atau diaspora mau membela timnas Indonesia. Menurut media asal Belanda NL, nama besar yang dimiliki Patrick Kluivert semasa aktif menjadi pemain tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri.
Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert semasa aktif bermain merupakan salah satu striker papan atas dan merupakan salah satu legenda timnas Belanda. Penunjukan Kluivert akan membantu memuluskan Jairo Riedewald, Antwerp, pemain yang 3 kali membela timnas Belanda dan Mitchell Bakker, Lille, untuk mau bermain bagi Indonesia, tulis media NL. Jika hal ini benar, maka tidak heran Jairo Riedewald pada akhirnya memutuskan membela timnas Indonesia yang notabene merupakan tanah leluhurnya. Apabila proses naturalisasinya lancar, maka Jairo Riedewald diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia pada bulan Maret 2025 nanti. Media Belanda bongkar, Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Tidak hanya Kevin Dix yang baru-baru ini menjadi perhatian di dunia sepak bola. Voetbal Primeur, sebuah media Belanda, juga menampilkan nama lain yang dikabarkan sedang dinaturalisasi untuk membantu timnas Indonesia. Ini adalah Jairo Riedewald, mantan pemain Ajax yang sekarang bermain untuk Royal Antwerp. Akankah Jairo Riedewald menjadi penguat berikutnya bagi Merah Putih? Tulis Voetbal Primeur dalam laman resminya. Dilaporkan bahwa Jairo Riedewald sedang dipertimbangkan untuk bergabung dengan tim Garuda. Dalam siniar yang diulas oleh Voetbal Primeur, Denny van Laar mengkonfirmasi bahwa Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi. Van Laar juga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses ini. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, dan saya pikir itu akan segera terjadi, ujarnya. Dilansir dari Voetbal Primeur, Riedewald memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting di lini tengah timnas Indonesia. Posisi idealnya disebut sebagai gelandang bertahan, atau yang biasa disebut sebagai angka 6.